Halo teman-teman, kenalin nama aku Nabil Hilmi Karim dan di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang apa sih biaya produksi dan biaya non produksi itu. Yuk, lanjut ke videonya. Jadi biaya produksi itu adalah biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku sampai menghasilkan produk jadi. Dan biaya non produksi itu adalah biaya yang digunakan untuk menjaga operasional perusahaan agar tetap berjalan. Terus apa sih macam-macam biaya produksi dan biaya non produksi itu? Nah, buat macam-macam biaya produksi itu bisa dilihat di sini nih guys. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, buat biaya non produksi itu bisa dilihat di sini. Biaya non produksi itu ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Banyak banget ya, tenang kok. Aku bakal jelasin kepada kalian secara simple dan gampang. Yuk kita lanjut ke video saat aku wawancara dengan Mas Ferdi dengan produk unggulannya yaitu segula. Halo semuanya, kita sekarang mau wawancara sama Mas Ferdi yang kita tahu produk unggulannya adalah segula. Oke, kita mulai. Kita perkenalan dulu kayaknya dari Mas Ferdi. Oke, perkenalkan nama saya Ferdi. Saya berasal dari Pabuaran. Nah, Mas Ferdi, aku mau tanya sedikit nih tentang produknya. Boleh kan ya? Boleh. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa sih namanya segula? Oke, jadi kenapa namanya segula gitu ya? Karena kan produk yang kita ciptakan itu berbahan dasar gula ya, lebih tepatnya gula kelapa organik gitu ya, atau gula kristal. Nah, kenapa namanya segula? Sebenarnya segula tuh singkatan dari sehangat gula gitu ya. Yang mana filosofinya adalah kalau misalkan konsumen yang meminum produk ini, ketika dia meneguk produk atau minumannya, dia akan merasakan sensasi kehangatan. Sensasi kehangatan yang ditimbulkan oleh jahe merah. Jahe merah salah satu bahan yang kita pakai untuk membuat produk segula ini. Seperti itu. Oke, keren banget ya teman-teman. Oke, kalau gitu aku mau tahu dong, biaya buat produksi segula itu berapa sih Mas? Buat biaya produksi sendiri itu bermacam-macam ya. Dari awal kita mulai merintis buat usahanya sendiri itu berkisaran 500.000. 500.000 ini, tapi kita memakai peralatan yang udah ada gitu. Dalam artian kalau misalkan dari tim kita ada yang punya oven, kita pinjam dulu, kompor dan lain sebagainya. Jadi kita belum beli alat-alat gitu. Terus buat awal-awal pun kita masih riset ke beberapa produk seperti ini gitu. Terus kemudian juga melakukan trial beberapa kali. Nah, sampai ada di situasi sekarang gitu. Kalau buat sekarang sendiri, sebenarnya kita udah nggak memproduksi sendiri untuk produknya karena kita udah punya mitra di Legensari. Legensari itu ada di Ketanda, Sumpyu. Jadi kita udah bekerja sama dengan mitra tersebut untuk membuat produk segula gitu. Formula atau racikannya itu dari tim kita sendiri seperti itu. Jadi kita fokus ke penjagaan kualitas produk, pengemasan, labeling dan juga pemasaran seperti itu. Oke, kalau gitu aku mau tahu dong, Mas Ferdi dibantu sama siapa aja nih? Oke, nah kebetulan buat usaha segula ini sendiri, aku mempunyai tim, itu ada 5 orang, dimana itu juga teman-teman aku, namanya ada Wildan, ada Isna, ada Muna, dan juga ada Anissa. Kita berlima yang merintis gitu buat usaha segula ini gitu. Oke, kayaknya dibantu teman-teman bakal seru gitu ya waktu ngejalaninnya. Oke, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih biaya listrik, biaya air, biaya internet, gitu kan, biaya bahan bakar dan lain-lain yang Mas Ferdi tanggung gitu? Oke, buat biaya-biaya tersebut seperti listrik, air dan lain sebagainya itu sebenarnya harus dikeluarkan itu pada saat kita membuat produk gitu ya. Dalam artian karena banyak gitu yang memproduksi di tempat produksi, jadi harus memerlukan biaya-biaya tersebut gitu.
Tapi untuk sekarang karena kita fokus ke pengemasan, fokus ke packaging, fokus ke labeling, paling yang digunakan adalah air sama listrik aja gitu. Itu pun tidak bisa dipukul rata dalam artian sebulan habis berapa, itu karena ya emang memakainya tuh accidental gitu, nggak menentu gitu buat memakainya dan jarang gitu. Terakhir nih kalau boleh tahu, pendapatan kotornya tuh berapa sih Mas Ferdi? Oke, penjualannya itu kadang 50 pouch, kadang 75 pouch. Buat satu pouchnya sendiri itu harganya 23.000 untuk yang beli langsung dan 25.000 untuk yang di Shopee. Nah, dari setiap pouchnya itu kurang lebih kita ngambil keuntungan bersih itu sekitar 3.000. Nah, itu bisa teman-teman hitung sendiri. Seperti itu. Oke, makasih buat Mas Ferdi udah menjawab beberapa pertanyaan aku, dan juga makasih teman-teman yang udah menyaksikan wawancara aku sama Mas Ferdi gitu ya. Sekian dari aku, kembali ke laptop. Nah, berikut adalah beberapa rincian biaya yang aku dapat dari Mas Ferdi. Dapat dilihat di sini, terdapat pembelian peralatan yaitu loyang 2 pieces, sendok 6 pieces, saringan 2 pieces, baskom, spons cuci piring, kawat cuci piring, pisau 2 pieces, dan talenan. Ini adalah data yang aku dapatkan dari Mas Ferdi. Ya, untuk kategori biayanya di sini dapat kita lihat, membeli produk petani dapat dikategorikan menjadi biaya bahan baku, dan selanjutnya biaya peralatan dapat dikategorikan sebagai biaya overhead tetap. Selain itu, Mas Ferdi juga membahas tentang biaya overhead variabel, yaitu tentang listrik dan air. Untuk biaya tenaga kerjanya sendiri, Mas Ferdi tidak memberitahu saya berapa besaran yang diterima per jam oleh teman-teman Mas Ferdi. Untuk biaya administrasi, Mas Ferdi masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel sehingga dapat dihitung sebagai Rp0 dalam pencatatan. Untuk biaya pemasaran sendiri, Mas Ferdi menggunakan Canva sebagai alat untuk membuat desain logo dan desain produk. Untuk pemasarannya sendiri, Mas Ferdi menggunakan sosial media untuk memasarkan produknya ke pembeli, sehingga biaya pemasaran dari produk segula dapat dikatakan Rp0. Nah guys, gimana menurut kalian? Udah ngerti kan apa sih biaya produksi dan biaya non produksi itu? Sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!